dulu pagi ini. Aku mau ngomong nanti setelah Dave ada. Jadi sudah sebaiknya Dave itu segera hadir. Kalau enggak, aku nggak akan ngomong sampai kapanpun. Lah, ini apa ya? Lu ngomong. Lu ya iya, bagaimana? Aduh. Oh, lupa guys. Belum tampil. Headphone, earbuds. Nah, dah. Oke. Sikat. Iya. Si paling sikat. Ya Allah sayangi Balkis, ya Allah lindungi Balkis, ya Allah kuatkan Balkis, ya Allah sehatkan Balkis, ya Allah sayangi David, ya Allah lindungi David, ya Allah sehatkan David, ya Allah bahagiakan David. Bukan Tahu gak lo? Bukan Balkis, Bilkis. Kalau Balkis es krim ya? Balkis gue nggak tahu siapa. Balkis es krim itu sejaman sama Ragusa. Ya, Ragusa, Balkis sejaman Bilkis. tuh. Lu tahu kagak lagu itu? Nggak tahu lah, gue kan Kristen. Hah? Bukan, kagak ada hubungannya sama Kristen sama Islam. Masa sih? Aduh panas, Nggak gue habis ada. kering. Gue habis keramas sama mandi air panas. Aduh. Kalau es krim Baltik, gila. Salah lagi. Itu lagi trending audio itu. Ya, audio itu lagi trending gara-gara Ayu Ting Ting What did she nyanyi. do? Dia Oh. gendong bayi tapi nyanyiin lagu yang rupanya lagu itu dulu suka dia nyanyiin buat si Bilkis gitu. Oh. Mm-mm. Gimana harimu kemarin? Kurang tertarik ya lo sama cerita Ayu Ting Ting kayaknya. Ya udah sampai di situ aja dong. Lu mau minta gua apa dari kehidupannya Ayu Ting Ting, Bo? Kurang Ya. satu Indonesia ngomongin Ayu Ting Ting sama keluarganya. Ya apa kek? Oh ya udah, aku ikut berbahagia buat Ayu Ting Ting. Ya udah, gua mesti apa? Ayu Ting Ting gak ada kehidupan, gak ada hubungannya sama hidup gue, Po. Gue bingung. Harus apa gue kaitkan dengan kehidupan gue itu gimana? How could I relate the story? Gue tuh makanya sebel kalau gue keramas pagi-pagi sebelum siaran karena gue jadi keringetan. Ya lu juga ngapain keramas kalau gitu? Karena gue mau syuting semalam si Bawati gini, kita syutingnya habis siaran buru-buru ya bla 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 bla. Anyway, Panas. Gue juga habis mandi. kemarin. Iya kelihatan kok. Iya, gue habis Gimana? mandi Ayo. juga habis keramas. Yuk semangat ya 2 minggu terakhir. Dari kemarin kan gue pergi event. Terus Gue eventnya Bazar sama Pepsodent. Terus gue ketemu sama timnya Pepsodent. Gue bilang, waktu itu kita duet kerjasama loh sama Pepsodent. Oh yang mana? Yang di kantor. Oh main ke kantor orang pas makan siang. Oh itu toothbrush om. Yang ini kita toothpaste. Oh gitu. Ya udah terus pas duduk makan, gue duduk di antara mereka, di antara timnya. Terus si anak-anak muda ini, millennials ini dua kiri kanan gue nggak nonton duet. Yang depan gue, yang kira-kira seumur gue, perempuan, dia penonton duet. Terus dia begini, aduh selalu seru loh podcast kalian. Terus si millennials ini nanya, podcastnya membahas mengenai apa sih gitu kan. Terus gue bilang, nonton dong. Aku bilang gitu, aku tuh Senin sampai Jumat loh di TikTok. Oh baru
baru 3 tahun sih. Aku bilang gitu, mulainya 2023. Aku bilang gitu. Oh oke, Terus? nanti deh. Jadi ngomongin apa? Fashion. Gue gini, enggak sih, nggak ngomongin fashion, ngomongin cerita hidup aja. Gue bilang gitu. Nah terus sih yang di seberang gue itu dia bilang ini, cerita dong mas, podcastnya tuh mengenai apa? Siapa tahu nanti 2026 kita bisa kerja sama bareng. Oh sure, aku ceritain podcast aku. Oh, yang sebelah kiri lo itu apa posisinya? Pertanyaan yang sulit. Ya udah, nggak apa-apa. It's okay, nggak masalah. Lo at least sudah menjalankan tugas dengan baik. Good job. Kemarin katanya ketemu sama the intern of Harper's Bazaar Indonesia. Gue lihat tuh story-nya. Udah gue screen cap, gue kirim ke Buketum langsung. Nih, ya siapa aja tuh? Siapa aja coba? Kan yang pertama kali gue ketemu si Akma kan, anaknya Moza. Terus gue gini, masih kamu kerja di sini? Masih om, ini bulan terakhir. Oh oke. Abis itu aku balik lagi kuliah. Oke. Terus ada satu kan yang pakai boots. Aduh gue lupa deh itu. Itu kayaknya dia intern paling lama. Terus abis itu di sampingnya dia ada perempuan tinggi gede, rambutnya sepantat. Terus Nggak dia gini, sepinggang, nggak sepantat, gila sepinggang. udah nyentuh pantat. Lu terakhir Terus? dia kapan? Terus? Dia kan masih senyum malu-malu gitu kan ya, nggak berani ngeliat. Terus gue liatin, mirip siapa ya nih anak ya? Terus gue liatin dari atas ke bawah, sepatunya alas merah. Gue gini, anaknya siapa nih? Kerja jadi intern. Terus menarik ya, intern-internnya Bazar tuh menarik ya. Ya. Gaya-gaya gitu, kayak Iya. tinggalnya di Upper West Side gitu. Upper East Side dong, Upper East Side. Oh iya, Upper East Side gitu. Gue gini, Emang iya, tinggalnya Upper East Side memang. kan gue gini, ini anaknya Terus? siapa? Terus dia pakainya Mules. Gue gini, oh baru lu kerja ya, lu mau kerja event pakai Mules, lu bagaimana mau lari-lari? Terus udah gitu. Pas dia jalan kan eplak. Gue lihat, oh alasnya merah, mungkin dia pengen gaya ya di event ini. Soalnya kan dress code-nya merah, dia kan intern hitam-hitam. Adalah sentuhan-sentuhan merah, kasihlah tuh alas merah gitu ya. Gue langsung tegur aja gini, kan dia di samping gue aja malu-malu. Kan gue sibuk nanya sama si Akma, ini siapa? Aduh aku nggak tahu Om Dave ngomong jangan kencang-kencang, aku lagi recording. Oke. Terus gue tanya sama yang Patu Boots, ini siapa? Aku juga nggak tahu. Gue gini, lu bagaimana sih? Sibuk ngambil gambar banyak nggak taunya, biasa. Terus gue tanya sama dia, kamu anaknya Anissa ya? Terus dia gimana? Lah langsung pindah gigi. Iya om. Terus udah gitu. Kayaknya aku pernah ketemu kamu deh. Di mana ya? Terus? Mungkin di acara fashion show gitu kali ya, aku bilang. Oh iya bisa jadi. Tapi aku jarang pergi sih dalam hatiku. Sutra lah Malik, gue udah lupa gue ketemu lu di mana. Sutra lah terima aja. Bisa jadi gue juga cuman stalking Instagram mak lu. Sutra lah Inang. Gak mungkin Akma gak tahu dia. Orang apa temenan dekat sama dia? Bukan, ini orang-orang yang datang konten-konten kreator itu kan mereka sibuk ngambil gambar. Gue mau negor kan, tapi gue gini, ini siapa? Kayak di Devil Wears Prada gitu, gue di depan, tiga di belakang gue gitu, di kepala gue imajinasinya. Ini siapa? Gitu. Iya. Cuman beda kayak di film. Kalau di film kan asistantenya tuh ini itu gitu. Ini mereka ini nggak ada. aku nggak tahu Om De. Jadi yang sepatu boots namanya siapa? Lupa. Marah-marah aja. Aduh. Tapi lucu deh gitu ya, maksudnya sekarang tuh kalau event gitu ya Wet ya, kan itu isinya kemarin influencer gitu ya. Satu influencer timnya tuh 3 atau 4, 2 videografer, 1 asisten, atau 1 videografer, 1 asisten, 1 editor, 1 yang pegang lampu. Seru deh. Terus gue duduk di samping Rianti.
selama That's event right. gue banyak ngobrol sama Rianti. Terus gue ngobrol sama siapa ya? Oh, sama Raihanun. Oh, sama Dea. Lu tahu Dea nggak? Dia suka nontonin kita. Gue janji gue mau say hi good morning Dea. Dea siapa? Dea siapa? Dea penyanyi cilik dulu. Siapa ya? Dea Ananda. Dea Ananda. Terus Dea Ananda. Terus gue gini, astaga Dea, udah lama banget aku nggak ketemu kamu. Iya, terus? aku udah besar Om. Ya, udah pasti besar. dong. Dia udah punya anak, lu udah tahu? Udah gue gini, aku juga udah punya anak. Anaknya berapa Dea? Dulu kan gue sering ketemu dia masih penyanyi cilik. Baru satu sih Om Dave. Oh astaga lucu banget. Terus selama nunggu event, Rianti membahas mengenai karena aku Gemini, Dea juga Gemini, Raihanun juga Gemini. Yuk kita apit Om Dave dengan Gemini. Oke, gue gini. Aduh kalian Gemini lucu banget, lucu. Terus si Rianti bilang gini, katanya Gemini ini tahun 2025 tahun yang menantang. Jadi tahun 2006 akan tahun baik. Oh gitu, gue tanya gitu ke Rianti. Kamu apa Kak? Aku Leo. Oh Leo juga menantang. Terus gue gini, apa jangan-jangan semua bintang kali di 2025 menantang? Aduh apa iya juga ya? Aduh iya juga ya. Terus jadi biasa kan ngerumpin itu. Iya ya 2025 tuh heboh banget ya, very tiring ya. Yes indeed, gue bilang gitu. Lagi ngerumpi gitu, MC-nya Isabel Yahya dong. Isabel kan tenang gitu ya, santai gitu. Kan gue tahu ya sebagai sesama MC pasti dia disuruh molor waktu kali sama panitia. Terus apa sih Bo kebiasaan MC kalau molor waktu? Interaksi dong. Kit Kat. Jadi si Abel dengan bahasa Inggrisnya itu to begin the celebration, let's try some interaction first. Probably I would like to ask, kakak kita, gue nyamperin gue nih. Kakak kita coba pengen tahu how would you describe 2025? Terus gue dong pegang mic ya. Terus gue gini, wow, interesting question Abel. We were just talking about 2025. Well, personally for me 2025 is a mixture of sweet and sour. Aku bilang gitu. Terus si Abel duduk. Abelnya dari berdiri duduk. Lama nih kayaknya. Terus Gue gini, yes, darling, please be seated. Gue gitu. Lu disuruh molorin waktu kan? Gue bilang gitu. Lu nunggu penonton siap kan daripada lu bingung. Udah mendingan duduk, everybody duduk, listen to me talk, oke? Terus lo take over ya. Gue take over. Mike take over. Terus kata dia gini, anggap aja lagi siaran Om. Terus ya udah gue ngebanyol. Ada kali 5 menit. Terus gue gini, ada udah kan yang dapat honor lo bagi 2 ya. Gak bisa kata Abel kecuali lo pakai gaun panjang, gaun merah boleh gue bagi 2. Gitu. Tapi setelah pertanyaan itu kita jadi ngobrol ke kiri dan ke kanan gitu ya, membahas biasalah kan obrolannya. How would you describe 2025 gitu. Terus rata-rata mulai dari si pemain film ini itu bilang sih 2025 itu quite challenging ya. Terus gue bilang, oh iya berarti rata ya 2025 itu menantang buat semua. Iya. Aren't we just glad, gue bilang gitu, that we made it towards the end of 2025. Yes we are gitu. Aduh excited gak sih, gue bilang gitu. Lo tuh nontonin ramalan prediction Sio sama zodiak di sosial media. Iya. Kayaknya kita butuh secerca harapan gak sih banget kok gitu. Oh terus gue teguran sama Maudi Ayunda. Terus udah gitu. Terus Lo bilang nggak sama Maudi, lo apa namanya, jadwal lo susah, bilang gitu. Mau kita undang nggak bisa. Oh kita udah sempat ngundang ke podcast. Udah. Jadwalnya padat, Maudi.
Terus tapi dia she came to me terus gini, oh Kak, how are you? Aku terus dia begini, oh my god, I feel so underdressed. Gue gini, gue juga. Ini perempuan heboh banget dandanannya. Gue gini, but you look nice. Terus dia kasih, just very subtle in the front, but the statement in the back. Terus gue gini, show me. Dia kasih lihat belakangnya backless gitu kan. Gue gini, gorgeous. Thank you. You always say the sweetest thing. Of course. Gue gitu. Terus gue basa-basi. Lu pernah gak sih basa-basi sama orang tapi salah? Gue first of all, gue nggak akan mungkin mengungkapkan seperti itu. Begitu dia datang, I feel underdressed, me too, titik. Terus gue gini, lanjutin apa ya? Kalau gue kan ngomongnya salah. Gue pasti gitu. Kalau gue begitu dia bilang, I feel underdressed, it's okay. You have a brand and it's really good from this island. I really love your brand. Kalau lu gitu, bisnis. Apa-apa bisnis. Begitu dia bilang, I wear something subtle in the front but accent in the back. Let me see. Oh good, bolong. Yes, okay. Ya, lu apa-apa bisnis. Kalau gue kan prinsip gue 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Gue tadinya mau gue lempengin. Backless, beautiful dress. Jeffrey Tan kan. Gue mau gitu tadinya. Gue tahu. Lo gak usah nyebut. Gue tahu. Bahkan waktu gaun lo yang dipakai ke Prestige Ball, gue tahu dari internet mana lo beli. Butiknya. Anyway, terus gue gini ke Maudi. So, karena dia datang dengan tim kan, dia udah kayak menteri. Semua orang kan sekarang gitu kan. Artisnya berdiri, timnya mengerubutin gitu. Udah kayak ABC gitu. Gue gini, so are you working tonight? Gue bilang gitu. Well, funny you should ask. Actually, I'm the brand ambassador of the product. Gue baru mau komen, Bo. Gue baru mau bilang, she is the brand ambassador. Terus lo nanya, so are you working today? Gini ya, pertama, tidak akan mungkin Maudy Ayunda datang ke acara kalau dia tidak bekerja. Belagu lu Maudy. Dia mah beda sama kita, datang-datang aja. Beda. Ya, kalau kagak kerja dia kagak keluar rumah, malih kagak kayak kita, seneng banget diundang-undang. Ya. Pain, mau dia di rumah aja pain. Laki lu tuh kerja. Ngapain? Baca buku. Banyak mau kuliah urusannya. S4. Banyak urusannya banyak, kagak kayak lu, kagak kayak kita. Maudi kalau lagi di rumah nganggur-nganggur mendingan colek gue bikin konten yuk Maudi. Kagak mungkin Maudy Ayunda datang ke event kalau kagak bekerja. Gue mau kasih tahu sama lu ya. Kalau dia datang ke acara Pepsodent pakai baju merah, udah pasti ada sesuatu. Lu tuh harusnya udah tergetuk, bukan tergetuk, kalau getuk lindri ya. Terketuk. Udah terketuk hati kecil lo, pakai lo tanya are you working today? Sumpah gue nyesel banget. Terus lah, she is the brand ambassador. Dia juga pasti gini. Duh, ini. lah mereka teh. Kalau lu adalah brand ambassadornya Pepsodent, say. Baru tadi siang gue ke Hypermart belanja Pepsodent Pink buat dapur gue. Kagak ada muka lu di Hypermart. Mereka teh. Terus ini gue gini. Lu tau nggak yang tersinggung ini siapa aja? Siapa? 1, Maudy Ayunda sebagai the brand ambassador. 2, orang brandnya, karena berpikir bahwa kenapa Dave Hendrik bisa nggak tahu kalau dia adalah brand ambassadornya. 3, tim digital agency-nya, programmatic ads-nya kayak apa? Kagak nyampe tuh iklannya Maudy ke lu. Nyampe.
Terus Ya gue bilang gini, aduh, I am so sorry darling, I didn't know. It's okay kak, it's okay. Dia bilang gitu. Tetap manis ya, tetap manis. Manis. Dan dia kan ngenggris ya, tapi dia tuh sopan santunnya tuh baik sekali ya. Terus dia gini, Sangat. well, if you don't mind, I need to go inside and choreograph this little performance. Oh, okay. Sure. Tadinya gue mau ngintil. If you need any help, please tell me ya. tetap ingin Pansos. ikut serta. Pansos. Gue tadinya. Ya, mending abis ini lu lihat ya gramnya Maudy, ade kagak muka lo di dalam gramnya dia ya. Kalau kagak ada, fix dia tersinggung. Dua aja pesan gue kepada lu semua ya. Coba kalau sampai gue aja nggak tahu Maudy adalah BL lo, pindah deh ke Telling. Kita bantuin yuk. Anjay, nggak gitu. Anjay, takut banget. Aduh, takut banget. Ya Allah, sampai keringetan pala gue. Bentar ya, gue ngelap keringet dulu. Cin. Terus gue gini, lu nyuruh ngebandingin gue sama Maudy Ayunda. Maudy Ayunda gak keluar rumah kalau nggak ada kerjaannya. Beda sama gue dikasih hampers juga gue nongol ke event. Maudy Ayunda senyum tipis aja bayarannya 2M. Gue udah koprol. Gue udah ngoceh Senin sampai Jumat. Nggak semua orang tahu kalau gue MC wedding. Bagaimana? Ini ya, artinya emang branding tuh susah kan? Bener nggak? Apa? Lu mau sembur gua? Enggak gini. Si Maudy kan bikin konten tuh di TikTok bacain buku Let Them gitu ya. Bukunya Mel Robbins. Kalau ada orang sirik sama kamu, let them. Ada orang lagi sukses, let them. Ada orang lebih cantik dari kamu, let them. Maudy, stop. Ya lu let them. Lu pinter, lu cantik, lu laku, lu senyum tipis di kolom komentator juga kacing masuk 2M. Kita udah sampai kembung. Makan cilok, nasib gak berubah juga. Kuamnya udah dibacain tiap hari. Tuh kartu tarot tuh kepentelengin, gue gosok kayak kendi. Nasib gue gak berubah juga. Let them. Maudy, pindah lagi lah ke Amerika Maudy. Biar kita dapat kerjaan sisaan. Paling banter dapat nasi kotak di belakang panggung. Apa copot kacamata gue. Maudy, lo gak perlu pakai baju bagus sengkredep. Lo udah dilihat orang. Kita, lak-lakan kita udah kita payet. Belum dapat jodoh juga. Anjay, lak-lakannya dipayet. Lu kuliah ini di Harvard. Lah gue UI aja kagak lolos. Paling banter LSPR. Itu cicil bayarnya. Gak boleh gitu. Adik gue lulusan LSPR. Capek. Aduh Tuhan ya Allah. Gue udah dandan cakep-cakep keluar rumah lagi flu. Gue bela-belain datang ke Tatler Ball. Gue diliput juga enggak. Sebal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh capek. Ini kalau ada manajemennya Maudy atau mungkin nanti Maudy dioper ya konten ini, jangan tersinggung ya, just joking, emang begini ini. Dia dikejar-kejar sampai nolak-nolak datang podcast. Ya Allah. Sementara gue ngejar podcastnya ogah. Aduh ya Allah. Gusti. Capek banget ya Allah. Aduh, bentar lagi Natal nih guys. Gimana? Udah kekumpul uang buat merayakan ulang tahun Tuhan Yesus?
Lo bener kan pertanyaannya? Udah tinggal berapa hari nih Natal? Hah? Betul. Aduh, aduh. Dia mah emang harus gitu guys. Dibalikin lagi ke realita. Realita itu adalah duit. Apa lagi kalau bukan duit? Enggak, gue udah punya jalan ninja buat ngerayain ulang tahun Tuhan Yesus. Satu, gue kan punya arisan, Wet. Lu tuh ikut arisan gak sih? Enggak. Gue tuh punya arisan sama geng Baby Cream. Arisannya tuh, itu dulu kita bikin arisan itu untuk pas kita janjian mau jalan-jalan ke London. Jadi kita bikin arisan, jadi kita nabung tuh setahun. Nah, abis itu dilanjutin deh gitu buat uang simpenan. Nah, arisan di tempat kita itu kita bisa pilih bulan, lu mau narik tanggal berapa. Bulan berapa. Terus nah gue selalu nariknya Juni liburan sekolah sama Desember. Sama Desember. Jadi itu tiap kali bulan Desember udah gue atur. Jadi tiap Juni liburan sekolah pasti kan expenses agak gede. Terus Desember pasti kan kebutuhan juga membengkak ya, Wet. Ada aja kan yang harus dibelikan gitu. Namanya juga pesta Tuhan Yesus. Terus dan pengen liburan kan gitu. Terus ya lu suka merasa gitu nggak sih Desember itu pressure loh untuk pergi liburan karena basa-basi di society kayak semalam gitu si Maudi juga nanya ke kiri ke kanan dan klien juga nanyanya gitu. Going anywhere for this holiday? Kan masa gue cuma mau jawab I'm going to Parung to visit my family kan? Kurang elit ya. ngapa Parung sih Mali? Ngapa Parung? Ngapa Parung banget? Kenapa yang terucap tuh Parung gitu? Ya, wah, lu udah pernah ke Parung belum? Udah. Parung Bogor kan? Iya, kan di Parung itu banyak ya sekarang klaster-klaster perumahan. Gue nggak kuat. Panas kan? Gue tuh habis olahraga loh. Gue mandi, jadi gue tuh basah kuyup. Udah kagak mempan pakai tisu, udah pakai anduk. Ini rambut gue juga jadi lepek lagi tadi udah kerabat. Heran. Boleh agak tenang dikit gak sih? Ini gara-gara si Bodi nih. Boleh kalem nggak? Kalem aja kalem. Ya Allah. Tapi ya gitu, Parung lo. Ini gue mau cerita Parung dulu baru gue kembali lagi ke Modi ya. Modi tutup kuping lo panas hari ini. Parung kan di Parung itu sekarang banyak klaster kecil gitu kan. Terus kan udah menjamur kan itu klaster gitu kan. Terus kan apa tuh narasi iklannya tuh kan diginiin. Tagline ya gitu. Copywriting. Copywritingnya tuh gitu kan. 10 menit ke Jakarta Selatan. Yang ngerti gue 10 menit ke Jakarta Selatan. Lah orang gue dari Bintaro ke Parung aja 45 menit. Ini 10 menit dari Parung ke Jakarta Selatan. Jam berapa? Jam 2 subuh. Jam 12 barengan makan sayur. Nggak, mungkin Jakarta Selatannya Jakarta Selatan pinggir. Kan Jakarta Selatan tuh luas sampai ke deket Bogor. Hah? Iya, lah nggak salah dong dia. Kalau dia bilang 10 menit ke Jakarta Selatan, mungkin Jakarta Selatannya tahu Jagakarsa kali apa mana gitu. Jadi ya pokoknya gitu deh. 10 menit. Jadi bukan ke Senopati, bukan. Ya udah, buat geng duet yang this holiday season not going anywhere, road trip deh ke Parung. See different part of Jakarta. The air taste different there, you know. The air taste bad, taste different. Terus kan udah gitu kan ditanya everything kemana about gitu.
everything about Maudy Ayunda tuh scream kesenjangan sosial, tahu nggak lo menurut gue ya. Kan Kenapa? MC-nya Abel kan nanya gini, Maudy gitu, kan ada simulasi gitu ya, mutiara ditaruh Pepsodent jadi lebih bersih. Terus Abel nanya sama Maudy, let me ask the brand ambassador gitu kan, kata Abel ya. Dan gue, aduh Abel lo lebay banget sih bahasa Inggris lo. Oke gitu, terus Lo pahit banget ya. Abel salah, Maudy salah. Pokoknya semua MC yang lagi kerja salah. Habis ini gue ke Patricia Gao. Tenang, adil. Adil semua gue roasting. Tenang. Siji maneh sarua keneh. Aduh capek. ada yang ngetik gini. Masa kuyup. Warga Parung menangis. I feel you Parungers. You think you live in Jakarta? That is urban legend. Sama kayak kisah cinta Dave Hendrik. Terus si Abel nanya gini ke Maudy. Aduh, So Maudy, please tell me how long do you usually brush your teeth? Terus Maudy gini, wah, 1 minute gitu. Si Maudy firm gitu, 1 minute gitu. 1 minute and sometimes more. Terus Abel gini, oh wow, how could you know? Dia bilang gitu. Did you put a timer on it? Jawabannya well, I use mechanic brush. In my mechanical brush, electric mechanical brush, they have a timer to set so you. Halo, konsentrasi. Belum dibuka air gua mau minum PA. terus. 1 minute ada timer di kayaknya bukan mechanical brush deh. Electrical brush. Di electrical brush kan ada timernya. Gue sama sebelah gue gini. Oh wow, sikat gigi juga Diana Intan listrik say. Oh iya, beda kesenjangan sama kita. Kita abis sikat gigi, ngokopnya masih dari gayung, Beb. Beda. Ya, ngokopnya masih dari gayung sambil jongkok ya. Sikat gigi nggak bisa 1 menit ya, karena lo harus buru-buru ya keluar rumah dari rumah lo yang ada di Parung yang katanya 10 menit, padahal dalam aslinya cuma bisa 10 menit jam 2 pagi pas COVID. Jam 2 pagi udah jalan pas COVID, 10 menit dapat. Capek banget. Aduh, udah capek banget. Gue tuh lunglai, gue tuh masih panjang loh urusan gue hari ini. Udah habis energi gue ngadepin lo pagi-pagi. Oke, lanjut lagi Maudy. Terus apa lagi ceritanya? Gak, udah Maudy. Sekarang gue mau ke Patricia Gao. Udah nih beneran. Maudy sama Abel udah beres. Maudy udah capek. Udah. Oke, sekarang Patricia Gao. Kenapa Patricia Gao? Patricia Gao gitu ya. Datang. Ini kapan lo ketemu Patricia Gao? Semalam. Acara apa? Loh, semalam dia datang juga. Kan itu influencer perempuan kayaknya dibayar sama Pepsodent untuk datang dan cantik posting. Nah, lu fungsinya apa? Meramaikan. Lu lihat nggak gue di kontennya Bazar? Nggak ada kan? Gue nih sempalan karena ada bangku kosong. Tuh, anak Bazar juga udah mulai kurang ajar sama gue. Gak ada gue muncul di konten-konten lo. Basa-basi. Gue diwawancara, gak usah ditayangin. Pura-pura aja wawancara. Kalau orang lain itu lux influencer, gue stan influencer. Pengganti influencer yang nggak bisa dataran, genjang alias datang.
Geng, tolong geruduk, tolong banget ini mah tolong geruduk Instagramnya Panji ya. Ngapain? Bombardir semua di kolom komen bilang tolong ajarin dan ajak Dave Hendrik stand up comedy. Lucu Nah, banget. Spesialis ngerosting artis. Ya, atau spesialis untuk stand up comedy, fashion, beauty, and socialite. Nah, tuh Dave Hendrik. Ya, mungkin itu bisa melebarkan market daripada stand up comedy ya. Ya, biar jajaran depan tuh yang datang socialite ya. Ya, udah lu bilang deh tuh ya, sekalian sama klien-klien lu semua. Red card gue mah murah, gue dibayar pakai mini produk juga dateng. Nasi kotak sisaan kemarin juga gue makan. Aduh, dia udah nggak rewel guys masalah makanan, udah trauma. Terakhir dia komen soal makanan berantem. Kayak kemarin, emang kesenjangan sosial tuh nyata adanya. Gue kemarin nge-MC di Senayan City. Tahan. Jadi Patricia Gau nggak? Ya udah Patricia Gau dulu. Oke, datang semalam Patricia Gau. Dress code merah. Ini ya, Dress code merah. udah makin seru, makin panas, makin ngorek. Rambut pindah ke samping. Iya. Karena lighting nggak di sini, bro. Rambut pindah ke sini, bentar lagi baju juga pindah gitu. Semua ke kiri. To the left. Karena sebenarnya gue tinggalnya di rumah miring. Bo lo ngereok terus kayak gini deh, Bo. Tinggi yang nonton. Hampir 5.000. Ini hampir 5.000 yang nonton. Warga Parung pasti nih. Ya, lanjutin, Bo, lanjutin. Jangan kasih ampun, Bo, jangan kasih ampun. Patricia Gau. Oke, Patricia Gau. Aduh, Dress Gusti. code merah, ya. Dress code merah. Lu influencer datang dibayar mahal. Dress code-nya merah. Dia datang pakai jaket bulu gitu. Kayak Chumbawamba. Lu tahu Chumbawamba nggak yang di Star Trek? Tahu. Kayak gitu. Terus Bukan Chumbawamba yang di Star Trek. Cikawawau. Cigondewa. Cimbawamba. Bukan. Cubaka. Bukan Chumbawamba. Lu atur deh, lu udah gede. Aduh Tuhan capek. Terus habis itu Kalau Cubaka di Jakarta 10 menit keluar Jakarta lu nyampe Parung Panjang jadinya Chumbawamba. Edisinya beda. Patricia Gau dong. Dia duduk di depan kita. Terus dia buka dong, dia punya jaket fur. Baru di dalamnya gaun Merah. Yogi Pratama merah. Merah. Samping gue Dea Ananda. Terus Dea Ananda kan duduk tuh sibuk narik-narik bajunya supaya nggak terlalu ke bawah. Terus dia bilang, aku lupa pakai tip top. Aduh, begitu. Nggak kelihatan kok, aman. Aduh gitu ya. Jadi ditarik-tarik. Lo tau kan perempuan kalau udah narik nggak nyaman tuh tarik. Sementara Patricia Gau begitu dia buka dia punya jaket, kalau dia Ananda kan belahannya segini. Ya, nih belahan sopan hari Senin. Ya, belahan sopan. Bajunya Patricia Gau belahannya. Belahan hari Jumat. ini tuh udah lo desain ya. Lo pakai baju V biar bisa lo tarik supaya lo bisa memperlihatkan bagaimana rendahnya belahan dada Patricia Gau. Patricia Gau bersin tuh baju sampai udel. Hacim, udah. Yogi kan sendal bolong. Bentar. Lo tuh bikin ini pakai skrip gak sih? Gila. Jujur sama gue. Gue gak ada waktu bikin skrip.
Mali, stand up comedy tuh pakai skrip lo. Lo kok nggak pakai skrip? Itu bedanya stand up comedy sama gue. Gue mah orang gila, gak pakai skrip. Orang gila suruh ngetik skrip, gak ada waktu. Gue lagi sibuk jalan mundur dari rumah gue ke Jakarta Selatan 10 menit. Udah 5.000. Udah 5.000 yang nonton. 5.100. Gue mau bilang sama lu 5.100 orang. Kehadiran lu gak memberikan efek untuk MC wedding gue. Aduh capek. Patricia gue belum selesai. Iya oke, sabar. Terus kan Maria nanya gitu, kok pakai jaket? Terus dia bilang gini, aku tuh lagi masuk angin. Lagi masuk. Gue gini, gimana nggak mau masuk angin? Baju lu segini, hari Senin belahan lu Jumat. Ini Yogi kan kalau bikin baju ya segini dibelah, di sininya juga bolong sampai sini. Jadi bajunya tuh asli cuma segini. Gue gini, gimana lu nggak mau masuk angin, Pak? Terus dia bilang gini. Terus gue mulai judes, dia bilang gini, soalnya aku tuh kemarin abis nge-MC dari Jakarta, nge-MC wedding, kena AC selama 4 jam. Abis itu aku ke Semarang, kena AC juga Kak Dev 4 jam. Dalam hati gue ya, gue nggak ngomong dong, kan gue kakak pembina yang baik dalam hati gue. Gue cuman, aduh kasihan dalam hati ya. Itu keluarnya begitu, keluarnya dalam hati gitu. gue. Dalam hati gue. Makanya jangan rakus bagi-bagi. Banyak MC lain gak ada kerjaan yang rela masuk angin. Jangankan masuk angin. Masuk ABRI juga gue mau. Demi gue MC. Gue ikut Be a Man juga gue rela. Be a Man. Jangankan masuk ABRI, masuk Parung jam 2 subuh gue rela. Capek. Tolong ya brand-brand ya, majalah-majalah tolong undang lagi Dave Hendrik. Lucu banget ya kalau habis datang event ada aja yang di roasting. Gue mah sekarang extra service deh sebagai MC wedding. Kan kalau siraman gitu kan biasanya ada gentong kan, kayak Luna Maxim. Airnya kan biasanya ambil di gentong kan baru siram. Gue mah extra service kalau gue yang MC acara siraman lu. Tuh air gentong gue telen, airnya keluar dari mulut gue pas siraman. Kayak Merlion ya, kayak Merlion di Singapura. Kayak Merlion di Singapura nyembur air. In the name of added value ya. Extra service, Beb. Karena kata Becky kan tuh, lo kalau jadi MC wedding mesti baik-baik sama keluarga pengantin, karena pasti lo direkomendasiin. Bukan cuman baik, gue semburin air buat siraman ya. Gue jadi pancuran kagak ngapa-ngape. Gue tuh sampai insecure tau gak lo semalam. Dalam hati gue gini, ini baju gue jelong apa gimana sih? Kenapa gue gak ada yang ngeliput? Lemah lu pakai baju apa kemarin? Gue kan dress code-nya merah sama biru. Merah sama biru. Gue tuh udah nyiapin jas biru gue. Aduh ada jas cakep gitu. Gue tuh ganteng kalau pakai itu. Menurut lo kan? Belum tentu buat orang lain. Emang kadang-kadang gitu, Beb. Kayaknya menurut kita ganteng. Belum tentu buat orang lain, Beb. Ada Denada. Cipak-cipuk. Dena, gue ikut lu dah cipak-cipuk. Gue udah mulai ngaku jadi aksi. Gue gak akan nyalip lu, Dena. Lu pakai pita di pala. Gue pakai yang lain. Emang ada Denada?
Katanya gue gak tahu. Gue terlalu fokus sama diri gue sendiri. Gue pakai jas gue udah gue siapin, udah gue steam, gue udah siapin sepatu, gue udah siapin clutch, gue udah ini itu. Pas gue cobain, celananya nggak muat, udah gue saking udah lamanya nggak naik panggung wedding, jas gue aja sampai udah sempit. Jadi gue pakai yang lain. Jadi gue pikir ya udah deh. Tapi gue masih pengen pakai jaketnya muat. Jadi gue pakai celana Uniqlo warna hitam. Mungkin nggak matching kali ya. Biru sama hitam matching nggak sih guys? Matching kok, masih aman. Birunya biru apa? Biru elektrik ya? Biru apa? Biru navy blue. Aduh, apa mungkin gue harus operasi plastik kali ya biar naik lagi cek gue. Aduh, lo kan mesti create hype. Nah itu dia, hype-nya lo belum kena kali ke algoritma para pengundang wedding. Aduh gue capek web. Lu bantuin gue dong web 2026. Pokoknya ya, kan lu gue Leo. Geng duet ada yang Leo juga gak sih? Geng duet. Nggak tahu, gue belum survei. Lu Leo kan Iwet? Iya, gue Leo. Di algoritma sosial media katanya Leo itu tahun 2026 akan banyak open doors, opportunity, you meet the love of your life, everything you have been planning, you have been waiting, it will come to you gitu katanya. Jadi gue excited deh 2026. Siapa tahu tahun gue sebagai Leo, Beb. Lu nggak mau? Doornya depan apa belakang nih? Hah, maksud lo? Gue sampai lupa minum teh gue, sampai udah dingin gara-gara lo semua. Ya, orang lo yang ngereok, kita yang salah. Ngapain jadi kita yang salah? Door belakang apa? Door. Aduh cuy, ya Allah capeknya Gusti. Gue udah nggak percaya sama ramalan algoritma. Masa sih, Bo? Kemarin dibilang katanya 2025, waktu masuk 2025 tahun ini akan menjadi tahun yang baik untuk sio ayam karena ini begini begitu apa segala macam, cocok dengan begini begitu. Wah, dar-der juga gua. Udah iya kan kemarin katanya 2025 juga bagus buat gue sebagai ular. Tapi ternyata dar-der ya Cin. Nih, tahun depan kuda gue ciong sio ayam. Oh lu ayam. Ayam, tahun depan kan sio kuda tuh. Kalau ciong kan ada penangkalnya, Wet. Apa penangkalnya? Doa yang gue tahu kalau buat nangkal ciong-ciongan mah. Ada kok penangkalnya. Lu cari tahu deh. Ada kayak lu ngelepas ikan, apa lu ngelepas gurame. Enggak. Gurame mah digoreng, Beb. Kok gurame enak sih? tuh ikan bakar Cianjur. Iya. Mau dibakar, mau digoreng enak banget dah. Ngapain gurame? Burung dara dilepas gitu. Enggak. Gue tadi pagi akhirnya udah memaksimalkan Gemini gue untuk menanyakan doa yang bagus ketika lu sedang mengalami kesulitan. Doa Nabi Yunus udah gue hafalin. Kenapa Nabi Yunus? Nabi Yunus kan yang masuk ke dalam perut ikan. Perut ikan. Iya. Dia mau ke Ninihe kan kalau di Alkitab. Kalau di Al-Quran mau kemana dia? Ninihe apaan sih, Bo? Gue taunya Nihi. Oh, kita beda tujuan, Beb. Ninihe apaan? Tunggu ya. Niniwe, lu baca deh di aplikasi Gokarnya. Tujuannya mau kemana? Si Yunus. Lu lihat historinya. Gue ketawa tuh udah gak ada suaranya. Aduh. Kalau Yunus versi gue maunya kecap Caruso, Beb. Haiso. Gabung sama orang-orang Upper West, yes. Iya,
Itu juga tuh temen gue yang kerja di Sotis, ketemu Ferry Salim ditawarin ke Cap Caruso, ketemu Sebastian Gunawan ditawarin ke Cap Caruso. Dalam hati gue, perasaan lu main sama gue udah setahun, gue kagak ditawar-tawarin ini ke Cap Caruso, kurang high end gue. 2 lo, 1 kagak ditawarin ke Cap Caruso, 2 kagak dijadiin pacar. Banyak kekecewaan lo sama dia, gue lihat. Gue mau pindah aja ke manajemen yang mau di Ayunda. Ada lagi nyari lowongan copywriter buat manajemen mau di Ayunda, mau nggak lo? Apa? Oh ya? Jadi copywriter? Mau nggak? Lu yakin mau di? Kalau gue jadi copywriter lu, gue bisa menjebloskan lu loh. Aduh Tuhan, ya terus Allah. tadi doa Yunus kenapa ya? Doa Yunus kenapa? Iya kan, waktu Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan tuh dia ketakutan sekali kan. Dibilang tuh ketakutannya berlapis-lapis, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan akan tidak tahu apa yang terjadi, sama kegelapan malam. Nah terus kemudian keluarlah doa itu gitu. Terus Gemini bilang katanya, iya ini dipercaya memang untuk menenangkan hati gitu. Terus bisa melalui cobaan dengan baik gitu. Bener nih, udah ada yang langsung tuh, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin tuh. Gitu. Dibacanya kapan? Iya, dibacanya kapan? Bener. Bener. Dibacanya kapan? Pada sujud, pada saat sujud lagi sholat, terus kemudian pada saat habis subuh lo baca gitu. Oh gitu. Banyak yang baca doa, banyak yang punya masalah ya kayaknya yang nonton kita. Banyak yang bilang itu pegangan aku kak, itu pegangan aku. Lo banyak masalah, gue lihat lo. Warga Parung, pas jalan pulang dari Jakarta Selatan menuju rumah lo, jangan lupa baca doa Yunus ya Beb, biar kuat. Ingat, dari Jakarta Selatan ke rumah lu itu cuma 10 menit pas COVID. Aduh, ya Allah. Ya Allah Tuhan, Gusti. Gitu. Jadi gue menghadapi 2002 doa Yunus aja. Apa? Ganti belahan ya, Bo. Pegel gue kesini. Sumpah dong. Coba kalau ditaruh ke belakang ya, mungkin lu gini jadinya. Sumpah sengkle, Bo. Kita tuh kerja sampai tanggal berapa sih, Bo? Mulai malas nih gue. Mulai capek. Aduh capek ya Allah. Kerja sekarang juga invoice-nya baru turun Februari. Kerjanya Februari aja juga deh. Kan tadi lu bilang ini juga ini dana cadangan gue nih, Say, mau ngerayain ulang tahun Tuhan Yesus, sudah gue simpen. Arisan satu sama kayak konten kreator di TikTok itu loh, Resuka Ari kan ngasih lihat dia di kotak, dia punya koleksi logam mulia, gue juga punya. Nah ini gue simpan buat ulang tahun Tuhan Yesus. Cuma kan bedanya kalau Resuka itu bukannya temannya Suneo ya? Si suka. Kali masih sepupu. Kalau dia kan banyak, kalau gue cuma satu di dalam kotak. Nah ini gue dapet waktu kemarin gue nge-MC, dikasih klien gue diangpauin. Ini mau lo jual nih ceritanya. Ember. Bohong lo, mau lo jual beneran. Specification product weight 0,5 gram. Cuman cetiau dong. Cetiau tuh berapa sih? 1 juta. Iya bener, emas segramnya sekarang 2 juta, kagak nyampe segram. Ya Tuhan Yesus, kita ulang tahunnya di KFC aja ya. Aduh, capek banget ya Allah.
Gue juga. KFC sama Surya Restoran Padang masih mahalan Surya Restoran Padang ya kayaknya ya, Beb. Oke, pop quiz. Kapan lo terakhir kali makan KFC? Udah lama banget. Ya seberapa lama? Ada setahun kali. Lamaan gue. Lo berapa lama? Gue terakhir kali makan KFC waktu gue abis ngurus perpanjang paspor di pengadilan, di pengadilan, di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Gue nunggu di KFC. Dan itu kayaknya udah 8-10 tahun lalu. Sorry Beb, bentar banget ya. Ini handphone lo pasti belum lo elap ya kameranya. Muka lo doff. Gak usah pakai. Makin berembun sekarang. Tuh kan bener lebih tajam. Masa sih? Iya, tadi muka lo doff. Lo kayaknya harus deh rutinitas 21 hari mengelap handphone supaya jadi kebiasaan. Ada yang komentar jorok banget. Nah, orang ini ludah-ludah gue. Kecuali gue minta tolong ludah lo, gue kesini. Kan biar bening. Capek banget. Lu bayangin jadi gue. Gue hari ini mau syuting Spirited. Bo, ngereok lagi, Bo. Jadi 4.400 yang nonton ngereok lagi, please. Biar 5.500 lagi, Bo, please. Kita nih siaran berdua. Gantian ngapa ngereok? Gue gak bisa ngereok. Lu keahlian lu apa? Bikin bisnis plan. Ntar kalau gue ngereok jatuhnya marah-marah. Orang pada takut, kabur lagi pada. Coba kita ngomong-ngomong seneng. Jadi kemarin si orang brand Pepsodent. Ini Pepsodent belum built-in ya, belum tap in ya Pepsodent ya. Udah menang banyak nih kayak. Nah nih, gimana Gak jadi nih? Pepsodent. Jadinya apa nih sekarang? Gue sampai lupa. Berapa hari lalu gue dapat kado Natal. Ini yang Dari mewarnai hidup gue menjadi lebih cerah ceria. Lihat. Gila ya perbedaannya, begitu lo elap lensa kameranya bening banget muka lo. Tadi tuh doff. Kayak ada debunya muka lo. Kado Natal, Web. Dari siapa? Ya lo tebak sendiri aja. Hah? Dari siapa? Dari siapa? Pacar lo? Gue bacain ya. Merry Christmas. Lo ngasih dia apa, Bo? Udah dikasih segede gitu loh. Tadi logam mulia cuma harga 1 juta. Mau gue bacain nggak? Ya, coba bacain yuk. I know your job will shine brighter in 2026. I hope you will be ready to achieve it, and may God grant it your wishes. Thank you for being someone who brings comfort, laughter, and light into my year. I hope these gifts wrap you in warmth and accompany you to many beautiful days ahead. Aduh, gue gak bisa nih digini-giniin. Aduh, lebay anjir. Terus Merry Christmas, Dave. This Christmas, I wanted to give you something that feels a little like you. The coldness weather today may not affected you. Hope this present keep you warm in human so you can always share the warmth every day. Tanda tangannya gue tutupin. itu sepanjang itu masa cuman gitu kalimatnya? Ini panjang emang begini. Gila ya, lu pikir gue gak bisa baca? Lainnya pasti ngomong jorok ya? Kagak. Apa isinya, coba buka. Hah? Apaan? Oh, hampers. Lah, ngapa isinya begituan, Mali? Hah? Ih, aneh banget sih. Hah?
Aneh banget. Terus lu happy dikasih gitu? Hah? Dragon Ball apa sih? Hah? Naruto? Coba lu tebak. Gue nggak tahu kok. Jadi Naruto. Hah? Ini mau lu simpan? Cute ya? Cute gimana sih? Kamehameha! Aku nggak ngerti. Sumpah. Buta lo bener-bener. Lu udah dibutain sama cinta. Lu dibutakan sama cinta. Udah fix. Gila. Gila. Wah gila. Ini ibarat laptop ya, lo kena IC-nya tau nggak lo? Aduh David. Gila, kalau gue pikir-pikir gue ya. Terus lo Tuh orang sih, ngapa gue dikasih beginian? I invested almost 2 years of my life to you, and this is what I got. oh my god, lo aneh banget lo. Gue juga setuju, gue aneh. Bagian mana yang lu pikir ini manis? Gue tuh kadang Natal berharapnya tuh yang kata-kata lu udah menyentuh hati, Mali. May your shine brighter this Christmas warmth. Thank you for lighting my year. And this is what I got. Ini mau lo apain kalau gue boleh tahu? Coba gue tanya. Apa nih yang akan lo lakukan dengan ini? Apa nih? Halloween tuh udah lewat 2 bulan loh. Rambut gue kayak baru keluar stadium, Bo. Makanya gue tanya, ini mau lo apain nih barang ini? Mungkin dia pikir kali kan gue bikin joie de vivre nanas. Gue suka nanas, nastar. Enggak sih. Udah it's okay. Nggak usah lo ini bener-benerin udah. Nggak ada lagi. Coba mungkin di dalam kantongnya kali ada cincinnya, coba. Di dalam kantong, coba lo cek dalam kantong. Mungkin ada cincinnya, coba lihat. Hah? Ada apa? Masa sih, Bo? Masa sih, Bo? Coba. Ada kantong lagi kali. Jatuh kali, jatuh. Hah? Biasanya tuh Nggak suka ada di nih. pitanya gitu kotaknya, kotak cincinnya tuh. Coba. Nggak ada. Nggak ada nih. Ya udahlah. It's okay. Nasib orang beda-beda, say. Ingat mau di Ayunda. Maudi, lu paham? Beda nasib lo sama gue. Lu disayang, lu dikawinin. Gue disayang. Look what happened to my love. Enggak. Tadi gini. Mau di look at you, darling. Lu apa tadi lu bilang? Lu disayang, lu dikawinin. Iya. Ya. Kalau lu tadi apa? Lu disayang. Look at what love did to me. Iya, lu disayang, lu dizolimin. Kalau lu mah bukan dikawinin. Lu ngapain sih? Gue lagi ngomong. Gue lagi ngeliat ada pita-pitanya ini, siapa tahu emang bener ada cincin. Lu sih kata-katain gue cincin, jadi kan gue lagi sibuk. Apa jatuh? Aduh. ya Kage Tuhan. Bunshin, no jujitsu. Kok lu jadi tahu gitu-gituan sih? This is not you. But it's Well, okay. You learn 2026. something new. Gue udah gak mau jadi MC wedding, gue mau jadi badut aja di Dufan. Sampai ketemu besok, everybody. Bye.